Silakan, saya berikan kesempatan kelompok pertama dan kelompok ketujuh sesuai dengan pertanyaan tadi. Baik, salam Yang Kak. mewakili kelompok 7 Karambuneta. Oh ya, oke, baik. Oke, silakan jawab kelompok 1. Tadi kebetulan kita kebetulan 2 orang yang baru sampaikan, ternyata waktu sudah habis. Mungkin nanti dikasih kesempatan kepada Kak Alce, mungkin dari pandangan yang kami kasih tadi apa sih yang bisa didapatkan. Karena kita sebentar akan ada banyak waktu untuk sharing lagi, bertanya bersama di dalam kelompok. Potong pertanyaan ada banyak Kak, nanti sebentar. Oke, Kak Alce, silakan. Kak Alce belum bersuara ya, oke, sudah. Abad. Sudah Kak Alce. Salam. Halo. Oke, bisa terdengar? Bisa. Yes. Shalom, saya baru berkesempatan bisa join bersama, ibadah bersama, sharing bersama. Pertama-tama bersyukur karena bisa bergabung bersama dengan teman-teman semua. Luar biasa sekali. Saya masuk sudah tengah-tengah, tapi luar biasa sekali ya, masih bisa ikuti. Jadi yang tadi sempat saya ikuti ini tentang apa ya? Logika iman bertentangan dengan logika ya. Oke, jadi tadi saya dikasih masuk di kelompok 1. Jadi tadi saya menyambung saja karena saya tidak mengikuti dari awal yang disampaikan oleh adik-adik dari kelompok 1 bahwa yang menjadi penghalang bagaimana bisa kita berpendapat bahwa iman itu bertentangan dengan logika karena kita membuat iman itu setara dengan logika. Menurut saya seperti itu. Sedangkan iman itu kan sebenarnya di atas logika, kita tidak bisa berpikir sampai tidak bisa tidak bisa kita pikir pakai akal sehat. Sehingga tadi yang kelompok 1 sudah bilang bahwa khawatirnya manusia itu yang bikin kita sampai berlogika, berpikir banyak hal sehingga lupa bahwa ternyata kita beriman pada siapa dulu, kita beriman pada Tuhan, sehingga banyak hal yang bisa Tuhan buat itu di luar akal kita. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Silakan kelompok 7, kita tepuk tangannya, masing-masing berikan tepuk tangan secara online. Ya. Oke, kelompok 7, silakan sapa kelompok 7. Waktu kita terus berjalan, silakan. Kelompok 7 itu ada friend dulu sama Peter. Oke, ayo. Kak Peter. Oke, shalom semua. Shalom. Ya, silakan Kak Peter. Saya di kelompok 8 untuk Kakak? Iya, tadi sebenarnya kelompok 8, tapi kelompok 7 karena ada satu kelompok yang tidak ada orangnya. Oh iya. Berarti saya langsung kok? Langsung boleh. Langsung Kakak. Oke, yang pertama shalom untuk kita semua. Shalom. Yang pertama, Yang pertama saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena masih bisa berjumpa dengan teman-teman dalam ibadah online, dalam kelompok GPP. Terima kasih dalam pertemuan ini. Jadi langsung saja, tadi yang kita bahas tentang apakah iman bertentangan dengan logika. Jadi dari kami kelompok 7, kalau menurut kami bertentangan karena banyak ayat firman Tuhan yang mendukung. Ada ayat firman Tuhan yang mendukung saya, ada ayat firman Tuhannya di sini di dalam Ayub
pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayatnya 9. Di situ di firman Tuhan bilang, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan, dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui, lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Jadi itu salah satu ayat firman Tuhan yang saya pikir dia sangat berhubungan erat dengan apa yang kita sharing malam ini, yaitu berbicara tentang apakah iman bertentangan dengan logika. Sudah jelas bahwa sangat bertentangan, karena bagaimana mungkin otak kita yang kecil, kita cuma manusia yang sangat terbatas, sangat lemah, bagaimana kita bisa memahami kuasa Allah yang begitu besar dengan otak kita, logika kita yang sangat terbatas. Jadi saya pikir ayat firman Tuhan itu sangat jelas, bahkan sangat mendukung bahwa memang bertentangan. Jadi kita jadi kembali pada firman Tuhan, kita percaya saja bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya kita. Yang penting kita percaya, kita imani bahwa ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan membela kita. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Oke, terima kasih ya. Kalau kita berikan kesempatan kepada semua kelompok, pasti waktunya tidak cukup ya. Tetapi kalau kita melihat antara iman dan logika, sebenarnya itu ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara iman dan logika. Orang tidak bisa beriman kepada Tuhan dengan hanya bergantung pada logika. Orang tidak bisa memiliki logika yang benar kalau dia tidak iman yang benar kalau tidak memiliki logika yang benar. Ada perbedaan sebenarnya antara iman dan logika sesuai dengan realita atau kenyataan yang dihadapi. Tetapi hal yang bisa kita pelajari di sini, walaupun ada perbedaan antara iman dan logika, ada perbedaan, tetapi itu sejalan. Saya kasih gambaran sebenarnya, kalau Kak Teri bisa share screen, dia punya jawaban ada di situ. Maya Dami, iman tidak bertentangan dengan logika karena iman itu bergantung pada objek yang benar, yaitu Tuhan dan firman Tuhan. Oke. Ya, iman dan logika sebenarnya ada perbedaan, tetapi sejalan. Artinya, ini dia punya jawaban. Saya kasih dia punya jawaban di sini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, dalam ada dua poin ya. Kalau realita dan logika itu sejalan, membuat orang Israel tidak beriman dan pasrah. Realitanya memang ada tentara Israel, ada tentara Mesir. Realitanya itu ada laut berau di depan dan pasti mereka akan mati. Itu kenyataan. Dan logika mereka katakan, berpikir dan logika mereka bahwa lebih bagus kami di Mesir, kami bisa mendapatkan makanan yang enak. Tetapi kita lihat di sini iman dan logika itu sejalan ya. Iman disertai logika membuat Musa benar-benar mempercayai Tuhan. Jadi di atas semuanya itu, seperti Kak Alfred tadi sudah bicara, bahwa di atas semua antara ilmu pengetahuan, logika dan lain sebagainya itu harus ada iman, menempatkan iman yang paling tinggi di atas semuanya. Kalau orang menempatkan ilmu pengetahuan di bawah iman, maka dia bisa menjadi orang ateis. Tetapi kalau orang menempatkan iman lebih tinggi dari atas semuanya, dia bisa menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, dan dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik ya. Seperti yang cerita di dalam Kak Peter sampaikan tadi itu berbicara tentang iman yang disertai dengan logika yang benar. Kita memang tidak mengetahui jalan-jalan Tuhan, tetapi kita percaya dengan pengertian yang benar bahwa iman kita kepada Tuhan itulah yang membuat kita bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Oke, Kak Teri bisa lanjut. Nah, orang Israel ini kenyataan dan logika sejalan ya. Kenyataan dan logika ada batasnya. Jadi logika kita ada batasnya. Kita bisa lihat di situ kenyataan ada tentara Mesir mengejar, mereka akan kembali diperbudak dan mereka akan mati. Itu pemikirannya orang Israel. Tetapi pemikirannya Musa, iman dan logika yang benar. Iman kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Musa tetap mempercayai kuasa Tuhan. Musa melakukan tindakan iman, orang Israel selamat sampai tujuan. Oke, Kak Teri? Oke,
ada 3 hal yang kita dapat ya, kenyataan, tantangan dan hambatan, sikap pasrah, menyerah, marah kepada pimpinan. Ini kenyataan yang dihadapi oleh orang-orang Mesir, orang-orang Israel ketika mereka ada di dalam tantangan dan hambatan. Mereka pasrah, mereka menyerah. Mereka bilang mereka akan mati. Itu kenyataan atau realitanya. Kateri lanjut. Oke, sedangkan iman, pernyataan iman, ada pernyataannya, iman yang sejati, sejalan dengan logika berpikir yang benar. Saya beriman kepada objek yang benar, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Dan yang ketiga, oke, dalam situasi kondisi, ada pertanyaan, dalam situasi kondisi COVID, dalam situasi dan kondisi saat ini, apakah saya memilih untuk beriman, atau saya bersikap pasrah saja? Ingat, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Oke, saya percaya bahwa ada banyak kondisi-kondisi yang sementara terjadi di dalam kehidupan teman-teman alumni. Baik itu teman-teman yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja tapi tetap setia melayani. Karena itu ya, kita mau sama-sama sharing bersama-sama hari ini ya. Hari ini kita akan sharing bersama-sama. Sebelum itu nanti sebentar ya. Kita akan sharing bersama-sama. Di sini ada Kateri, ada Bapak Yes, ada Robin, ada Kak Maya Dami, bahkan teman-teman yang lain. Kita bisa sharing bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan realita, teman-teman berpikir secara logika dan memilih bagaimana, apakah mau tetap beriman kepada Tuhan dalam kondisi begini atau mau tetap mengikuti pemikiran-pemikiran sendiri. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman ya untuk kita saling bertanya dan saling kita berbagi ya. Jadi ini saatnya kita bertanya, sharing bersama. Ini sambil saya bacakannya ada di chat ya Kak Iben. Dari Kak Gerson, orang beriman menempatkan logikanya pada kebenaran dan kuasa Tuhan. Dari Nona Doli, iman yang benar akan menuntun kepada logika yang benar. Ya, memang benar ya. Iman yang benar pasti akan menuntun orang kepada logika yang benar ya. Orang beriman pasti memiliki objek iman yang benar, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Jadi kita harus memiliki objek iman yang benar. Seperti tadi Kak Maya Dami sampaikan bahwa kita punya objek iman yang benar, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Oke, silakan ada yang mau sharing atau ada mau berkasih pertanyaan. Nanti Kak Maya Dami, Bapak Yes, Kak Robin, Kak Teri, kita siap menjawab, atau teman-teman yang lain, kita bisa saling berbagi. Ini kesempatan kita bertanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kita kasih pertanyaan kepada teman-teman. Oke, jangan terlalu serius, santai saja. Ini kan kita harus tambah iman, imun, dan aman kan. Oke, saya buka ruang pertanyaannya kepada dua atau 3 orang dulu. Ya, mungkin bisa juga dengan sharing ya, sharing kondisinya, apa yang mungkin bisa kita ketahui, kondisi teman-teman, doakan bersama-sama. Narasumber ada yang mau bertanya nih dari kelompok kami, Kak Gerson. Mungkin narasumber bisa. Salam Kak Gerson. Jadi sesuatu yang mau dibilang ingin beta tanyakan, tapi mau minta jalan keluar juga seperti apa, karena logika beta juga belum mengerti. Jadi mungkin butuh penjelasan lebih dalam lagi. Ada beberapa hal yang seperti tadi kami kelompok 1 pernah sempat sharing bahwa iman lebih tinggi dari logika. Dan juga ketika ada jawabannya bahwa iman dan logika mempertentangan tetapi sejalan. Nah, yang muncul pertanyaan dalam hidupnya saya adalah ketika iman dan logika bertentangan, maka bagaimana posisi kekhawatiran yang bisa menguatkan, kekhawatiran yang menjadi penghalang antara logika dan iman. Kalau memang iman dan logika itu sejalan tapi bertentangan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah posisinya kekhawatiran itu seperti apa? Mungkin butuh penjelasan atau apa istilahnya yang bisa menguatkan iman gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke. Balikan. Nah, jadi tadi pertanyaannya iman dan logika bertentangan, di mana apa tadi kekhawatiran? Saya tidak bisa baca dulu. Di chat Guru ada. Oke, nanti sambil kita jawab ya bersama-sama ya. Ketika iman dan logika bertentangan, di mana posisi kekhawatiran? Ya, sebenarnya kalau kita lihat berbicara tentang iman itu kan kepercayaan penuh kepada Tuhan.
memang antara logika dan iman itu sulit. Kita bayangkan 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Itu mustahil, tidak bisa, tetapi itu dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Tetapi berbicara tentang iman, logika, iman dan logika itu bertentangan, maksudnya ya kalau kita punya logika yang benar, iman yang benar pasti dia akan berpengaruh kepada logika kita atau sikap kita dalam menanggapi. Sedangkan kekhawatiran itu berbicara tentang sifat manusia. Jadi kalau berbicara tentang sifat manusia, kita ini manusia yang khawatir. Setiap saat kita tidak akan pernah puas. Kekhawatiran itu bisa diisi ketika kita punya iman kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Ketika kita khawatir, contoh 1 Petrus 5 itu juga bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah ini kita dipilih, diperhadapkan. Ketika saya khawatir, saya mau mengandalkan kekuatan saya sendiri, atau saya lebih memilih untuk mengikuti iman saya kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan dalam doa, dan saya percaya untuk bertindak. Sebenarnya kekhawatiran itu merupakan sifat daripada setiap manusia. Tetapi kalau bicara tentang iman, ya memang harus sungguh-sungguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi bagaimana kita mempercayai firman itu digenapi dalam hidup kita. Itulah di dalam antara logika dan iman ya. Kalau kita percaya Yesus menolong kita dengan penuh kepercayaan sesuai dengan pemikiran yang benar, ya pasti akan terjadi Yesus menolong kita. Tetapi kalau kita berpikir logika yang lebih daripada iman, ya kita tidak akan bisa memahami jalan-jalan Tuhan dalam hidup. Ya itu dari saya. Silakan mungkin dari teman-teman, ada Kak Maya, ada Kak Teri, ada Bapak Yes di sini, ada teman-teman alumni. Ya, kami berikan kesempatan ke alumni yang lain dulu ya. Silakan bisa open mic, bisa berikan pendapat. Saya clear dulu. Ya. Silakan ada yang memberikan pendapat. Dan semua. Oke, dari saya mungkin dulu ya, nanti bisa bisa diskusi. Jadi kalau saya sih, ini pendapat pribadi ya, istilahnya tidak bisa kita benturkan dua hal ini. Logika dan iman itu tidak bisa dibenturkan. Jadi seperti koin, nah ini koin 500 ya. Ada sisi, burung garudanya, terus ada sisi 500-nya. Jadi kalau bisa istilahnya kita bicara iman, tentu pasti ada logika di situ bermain. Karena kan iman kan bicara tentang kita mempercayai Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Nah, kata mengenal sebenarnya itu sudah bicara tentang logika. Dan Tuhan kita juga minta kita supaya istilahnya setiap hari kita mengenal Tuhan. Jadi saya rasa itu berjalan bersamaan. Iman dan juga logika. Seperti koin tadi, tidak bisa dibenturkan, dua-duanya berjalan bersamaan. Semakin kita beriman kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan karena pengenalan kita akan Tuhan juga semakin bertumbuh. Nah, kembali lagi kepada tadi poinnya, di mana kekhawatiran? Ya tentu ya, kekhawatiran itu istilahnya menjadi hal yang kemudian, ada menurut beta juga di situ. Ya, menurut beta. Ya, jadi itu tentang iman dan juga logika. Nah, bicara tentang iman itu kan sesuatu yang bertumbuh kan? Lagi iman itu sesuatu yang bertumbuh. Bicara tentang relasi kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Nah, tentu bicara kekhawatiran, siapa sih yang tidak pernah khawatir? Tentu kita pernah mengalami namanya kekhawatiran. Tapi ketika semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kekhawatiran kita itu menurun. Turun. Karena apa? Kita semakin mengenal Tuhan, semakin membuat kita percaya kepada Dia. Nah, jadi itu sih, tentu ada kekhawatiran, apalagi misalkan seperti sekarang ini ya, siapa sih yang tidak khawatir dengan COVID? Saya juga, ya, sekarang di Surabaya ini kan khawatir ini, kan maksudnya lagi di rumah kan, tidak kemana-mana karena takut juga, khawatir juga terkena COVID. Karena apa? Saya tahu bahwa kalau misalkan saya keluar sembarangan, saya istilahnya tidak memakai masker dan sebagainya, saya pasti kena COVID. Tapi dalam satu sisi juga kemudian saya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang melihara kehidupan kita. Makanya memang kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang akan menolong kita untuk semakin semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Jadi sekali lagi kalau saya sih, beta sih berpikir bahwa kata kekhawatiran, kata
iman dan juga logika bukanlah sesuatu yang dipertentangkan, diadu gitu, tapi sesuatu yang jalan begini. Teman-teman bisa mengerti ya, jadi bukan begini, tapi dia begini. Berjalan bersama. Itu dari saya. Terima kasih. Ada yang angkat tangan ini, Karambuneta, silakan. Oke, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Kak Tiri tadi, kita tahu bersama kan kalau logika atau akal sehat itu dianugerahkan Tuhan bagi kita sebagai salah pembeda, hal yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain gitu. Terus iman itu tentunya dianugerahkan kepada semua orang tentang adanya Tuhan. Nah, hal ini dianugerahkan kepada semua orang, tetapi kita juga mempercayai bahwa iman yang khusus dianugerahkan kepada orang-orang pilihan, itu yang percaya kepada Kristus. Dan seperti yang disampaikan oleh Kak Tiri tadi, bahwa iman dan logika itu seperti dua mata sisi uang. Ya, jadi selain akal sehat diberikan kepada kita menjadi pembeda kita dengan makhluk yang lain, akal sehat atau logika itu diberikan bagi kita sebagai sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita, bentuk pertanggungjawaban daripada iman kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak mungkin teman-teman misalnya itu contohnya saya mempercayai sesuatu benda mati itu adalah Tuhan, kan tidak mungkin, tidak masuk akal begitu. Nah, disinilah akal sehat kita itu akan berjalan begitu. Artinya kita menggunakan logika akal sehat yang Tuhan berikan bagi kita, karena tidak mungkin kita mempercayai yang kita beriman tapi bertentangan dengan akal sehat kita. Ya, terus kemudian berbicara tentang berbicara lagi tentang kekhawatiran ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tiri. Selama kita ada kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, selama kita masih hidup di dunia dan kita masih daging, tentu pasti kita tidak akan lepas daripada yang namanya kekhawatiran. Nah, di situ kalau saya secara pribadi melihat bahwa kekhawatiran itu adalah sebagai satu alarm bahwa kita sedang tidak mempercayai Allah. Seperti itu, teman-teman. Jadi siapapun bisa mengalami yang namanya kekhawatiran, begitu teman-teman. Ya, siapapun akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Tetapi ketika kita mengalami kekhawatiran, mari kita jadikan kekhawatiran itu sebagai alarm bagi kita untuk mempercayai Tuhan. Itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih ya. Ya, teman-teman sudah oke. Silakan yang mendapat bisa melalui ya. Silakan. Oke, shalom. Salam, Guru. Shalom, Mbak Pies. Diskusi semakin alot, lagi lama baru berjumpa semua ini. Ya baik, memang alumni sebagian besar belum masuk KP ya, jadi hanya mengingat sebenarnya ini kalau sudah pernah masuk di KP 1 seri 1 tentang iman dan logika berpikir, bisa ada bayangan ya. Jadi di KP itu menjelaskan misalnya kita ini beriman, seseorang mau naik pesawat tetapi pesawat itu tangki bahan bakarnya bocor, tetapi pramugarinya atau awak kapalnya bilang tidak apa-apa, naik saja. Sementara kita lihat bahwa tangki pesawat sementara bocor dan bahan bakar sedang tumpah. Nah itu kalau sudah diperhadapkan itu lebih parah lagi kan. Nah jadi saya tidak tahu, lupa apakah Aristoteles atau siapa yang pernah sampaikan begini. Sesuatu yang masuk di akal kita atau rasio kita itu namanya hal yang rasional. Yang tidak diterima akal kita namanya irasional. Nah, di atas rasional dan irasional namanya suprarasional. Itulah iman. Jadi Tuhan memberikan kepada setiap makhluk
secara khusus manusia untuk logika, untuk bisa berpikir, untuk membedakan sesuatu ini baik atau buruk. Kemudian sementara dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan kepada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Disitulah sebenarnya iman kita bekerja. Diskusi malam hari ini berkaitan dengan teks bacaan ini berbicara tentang iman yang berdasarkan akal sehat. Nah, tapi kalau diperhadapkan dengan tadi laut Teberau tadi, akal sehat bagaimana sementara laut di depan, gunung di kiri kanan, di belakang ada Firaun dan bala tentaranya. Ketika kemampuan sudah tidak berdaya lagi, kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah sumber iman, karena bahasan malam ini berdasarkan objek yang benar itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana dengan kekhawatiran? Ya, kekhawatiran, ketika kita menaruh kekhawatiran lebih besar daripada iman kita, maka kuasa Tuhan menjadi kecil. Ketika kita bergantung total kepada kuasa Tuhan total, maka akan menolong kita dengan logika berpikir itu untuk melangkah sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Jadi memang tidak bisa ditinggalkan salah satu, ya tadi hamba Tuhan sudah jelaskan. Tetapi diskusi malam ini saya secara pribadi, bagaimana dalam keseharian kita selalu belajar bergantung kepada sumber atau objek pengharapan kita, yaitu Tuhan. Sebagai orang beriman, kita tahu bahwa Tuhan akan menolong di saat-saat justru ketika kita tidak mampu. Jadi ketika segala sesuatu di luar kemampuan kita, disitulah area iman bekerja. Nah, jadi kalau akal sehat, kalau memang itu ada misalnya tantangan atau misalnya ada bahaya, tentu kita tidak, kalau selagi masih bisa menghindar, ya kita menghindar, misal seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa menghindar, maka disitulah sikap pasrah atau total kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak bagi kita. Jadi kuncinya, janganlah kekhawatiran menggeser iman kita, tetapi iman harus menolong kita untuk dengan logika yang benar melangkah bersama dengan Tuhan. Maka kekhawatiran akan disingkirkan dan kemampuan atau kekuatan Tuhan akan memberikan kepada kita. Dari Bapak Is itu saja, terima kasih. Shalom. Oke ya, saya rasa sudah jelas ya semua ya. Jadi kita tidak mempersalahkan antara logika dan juga imannya, tetapi iman harus di atas semuanya itu. Ketika tanda ketidakmampuan kita, dengan iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Jadi harus memiliki iman, harus berdasarkan akal sehat, objek yang benar yaitu Tuhan dan firman. Kekhawatiran kita, kalau kita semakin kita khawatir dan kita tidak mempercayai Tuhan, kecil kekuatan kita. Tapi ketika kita mempercayai Tuhan, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Oke, silakan pertanyaan yang berikut. Ini ada teman-teman yang mau jawab nanti, ada Maya. Ayo yang lain teman-teman, mungkin ada yang sharing pergumulan di dunia kerja. Di dunia kerja tidak bisa melayani, kendalanya begini ataupun lain sebagainya. Atau ada yang punya pertanyaan yang bisa dijawab. Semuanya ini tegang-tegang, semua ini kita lihat di kamera ini. Tidak ada semua berikan ada De James ini. De James ini siapa? Coba open kameranya. De James. Ada raise hand. James mana? Coba mukanya James. Oh, salam semua. Salam. Salam. Pertama-tama mohon maaf karena muka sementara pucat karena sakit. Bepung nama Roy Christian James Bire kalau teman-teman masih kenal. Adik Roy, ingat. Orang sabu. Oke, terima kasih banyak, syukur kepada Tuhan karena masih memberikan kotong segala sesuatu yang baik di dunia, terutama sampai saat ini. Sangat menarik apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman semua, bahkan oleh Bapak Yes tadi. Yang ingin saya tanyakan, karena kita berbicara tentang bahasan utamanya itu kuasa Tuhan ya, dan iman, logika, dan realita atau kenyataan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, karena iman
ada dua sudut pandang ini ya. Iman ini, ada orang yang berpikir iman itu tidak sejalan dengan logika. Ada juga orang yang berpikir bahwa harus sejalan dengan logika, seperti itu. Dan tergantung kita mau memilih yang mana, seperti itu. Nah, tidak terlepas tadi karena ada 3 bahasan utama, bukan hanya iman dan logika, ada realita atau kenyataan. Dan di realita atau kenyataan ini kan kita lihat bahwa ada orang Kristen dan non-Kristen, seperti itu. Ada orang yang takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana menempatkan realita antara logika dan iman itu? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita diskusikan hari ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain mau menjawab. Oke, bentar, kita coba buat clear ya supaya semua lihat semua. Silakan teman-teman bisa open mic ya. Ini sampai jam berapa Kak Iben supaya kita juga bisa bisa tetap dengan baik. Sepertinya sampai jam berapa Om Bro? Sampai berapa? Jam 19 berapa? 30 atau berapa? Nanti kita usahakan sampai jam 9 Kak. Tapi kalau memang jam 9 masih ada pertanyaan, nanti kita bisa buat part 2 di minggu ketiga. Kalau memang masih ada penting materi. Jam 9 ya. Oke, masih ada 45 menit. Pertanyaan tadi bisa diulangi ke pertanyaannya, lebih spesifik lagi pertanyaannya tadi. Biar siap Bapak, siap. Pertanyaannya begini, mohon maaf ini ketik mungkin agak lama, tapi karena kita berbicara tentang iman, logika dan realita atau kenyataan, pada kenyataannya banyak orang yang realitanya banyak orang yang takut dan tidak takut akan Tuhan, seperti itu. Nah, kita kan berbicara tentang iman, logika dan realita. Nah, bagaimana menempatkan realita ini antara logika dan iman kita, seperti itu. Bukan hanya kita saja, tapi mungkin iman orang-orang, seperti itu. Saya minta mungkin sudut pandang dari banyak kepala mungkin di sini mungkin bisa memberikan ini penjelasan mungkin. Oke, mungkin seperti yang sederhana bagaimana ya menempatkan realita dalam iman dan logika. Iya, seperti itu Kak. Baik kan, silakan. Nona Desilia itu sudah mau komentar. Itu Om Bupaji mau jawab, angkat tangan. Oh ya, bukan, Silakan. itu Adi Wire. Yes. Kita tidak bisa lihat teman-teman angkat tangan di sini, jadi Katiri mungkin yang biasa pakai. Ya. Jadi saya lihat sebagian saja. Ada yang mau jawab kok, supaya waktu jangan terlewat. Iya, ayo. Ada teman-teman. Sambil teman-teman berpikir dari Bapak Yes, kita berbagi ya dari Bapak Yes. Bagaimana menempatkan realita di antara iman dan logika. Jadi kalau realita mungkin kita eksposisikan dulu. Kalau realita kan sesuatu yang kita hadapi, kita berbenturan langsung. Kemudian logika adalah proses kerjanya nalar atau berpikir, proses berpikir kita untuk menentukan sikap bagaimana menghadapi realita yang dihadapi, jalan keluar. Apakah mau menerima atau menolak. Kita kembali ke bacaan tadi, ketika menghadapi realita di depan, ada laut berau, di samping kiri ada gunung, di belakang ada musuh yang mau membinasakan bangsa Israel, maka diperhadapkan pada keputusan, mau lari kemana, tidak bisa kan? Logika, secara logika mereka ya pasti mati, tidak ada alat bantu, tidak ada perahu dan sebagainya. Kemudian maka sekarang ambil tindakan ketika logika sudah buntu, maka disitulah iman dibutuhkan. Mereka berlutut, berseru dan meminta pertolongan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan kepada bangsa Israel jalan keluar, yaitu membelah laut Kolsom atau laut Teberau. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari lepas atau sehari-hari? Ketika kita diperhadapkan kepada satu masalah atau realita, maka itu pilihan, keputusan. Jadi menggunakan logika atau menggunakan iman ini kan kepilihan masing-masing kita.
Kalau kita dengan logika atau nalar kita jalan keluar tidak bisa, maka kita harus tetap berserah atau pasrah kepada Tuhan memberikan jalan keluar. Tetapi dengan logika itu atau dengan hikmat Tuhan kita bisa jalan keluar, maka tidak harus dengan meminta mujizat yang besar, kita bisa mencari jalan keluar. Nah, intinya dari saya bagaimana menempatkan, saya kira ini jalan beriringan. Tidak bisa kita meninggalkan salah satunya. Hanya dia nanti pada saat kita gunakan iman atau logika, itu pada saat kita dibenturkan dengan realita atau masalah yang kita hadapi. Jadi, di mana kita meletakkannya? Ini jalan beriringan. Tinggal bagaimana mengambil keputusan. Ya, kalau sudah logika tidak bisa, ya terakhir pasrah. Nah, ketika kita bicara pasrah, itulah sebenarnya kita sedang bergantung total kepada Tuhan. Ya, saya pikir itu saja ya. Jadi ini ya, kalau menurut saya sih beriringan, bersamaan. Tinggal bagaimana mengambil eksekusi itu pilihan dari individu yang bersangkutan. Menggunakan logika berpikir, kemudian cari jalan keluar, atau dengan mengandalkan kuasa Tuhan bekerja. Selama logika masih bisa bekerja, kuasa Tuhan tetap menyertai. Ketika logika berpikir sudah buntu, jalan keluar buntu, kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, dari saya itu saja, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yes. Ya, jadi Amaroy tadi kan kalau baca tentang realita itu sendiri itu kan adalah suatu keadaan yang nyatanya di dalamnya itu harus ada namanya pilihan. Pilihan apakah mau tetap ada di zona nyaman atau mau keluar dan pilih zona iman. Jadi itu kan pilihan seperti tadi yang Bapak ya sampaikan. Jadi kalau kita dalam kondisi-kondisi yang kita alami, ya kita harus menentukan pilihan seperti dalam cerita ini kan Musa dan orang-orang Israel. Orang-orang Israel mereka sudah berpikir ya sudah pasrah beda dengan menyerah ya. Menyerah, kalau menyerah arti orang Israel sudah pasrah dan menyerah mereka. Tetapi kalau Musa dia menentukan pilihan untuk memandang kepada Tuhan, ada tindakan iman yang dilakukan ketika Allah perintahkan. Jadi harus bisa menentukan pilihan yang benar. Iman, sekali lagi iman yang benar itu ditentukan dari logika yang benar. Jadi kita punya logika yang benar, iman kita juga benar. Ya, mungkin saya menambahkan juga ya, ini memang real ya, sesuatu nyata bahwa memang ada pengalaman kita sendiri. Banyak hal yang terjadi memang kadangkala ya di luar logikanya kita. Kalau tadi kisah-kisah Alkitab teman-teman juga bisa temukan ya, ada banyak kisah di Alkitab yang menjelaskan bahwa ini sudah di titik menyerah lah, titik buntu lah, dan kemudian secara logika memang kita tidak berpikir bahwa tidak mungkin ya itu. Tapi memang saya sejalannya dengan tadi Pak Yus sampaikan bahwa memang mungkin bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi begitu hanya tidak ada yang mustahil. Mungkin secara logika sudah mentok di situ. Tapi kan Tuhan itu kan lebih besar ya daripada logika kita. Nah, jadi itu sih bagaimana kita menempatkan kita. Memang ada titik-titik di mana kemudian kita sudah habis logika. Kita sudah tidak bisa berpikir lagi. Kita sudah istilahnya dalam tanda kutip give up, sudah menyerah seperti itu. Tapi kemudian kita melihat juga di dalam iman Tuhan kemudian buka jalan. Sehingga kemudian kita istilahnya mengatakannya mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Itu sih menambahkan tadi. Ya, betul. Jadi sebenarnya boleh sedikit Kak Iben. Sedikit kok Kak. Ya, silakan Pak Yusran. Kau Upan dong. Upan duluannya baru nanti kembali ke Bu Robin. Siap. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Jadi minta maaf karena ini saya lagi sementara lihat Alkitab, jadi saya tidak bisa on kamera, nanti terlalu dekat sekali, pemandangannya kurang bagus. Oke, baik. Jadi bagaimana menempatkan realita dalam iman dan juga logika ya. Nah, jadi memang ada beberapa pendapat yang seperti tadi sudah disebutkan, ada yang bilang logika bertentangan, ada yang bilang logika itu sejalan. Tapi kalau bagi saya, kita memang diberikan iman atau dalam artian untuk percaya kepada Tuhan dan itu dikaruniakan oleh Tuhan. Tetapi di satu sisi secara lahiriah kita juga diciptakan dengan diberikan logika. Tujuannya apa? Untuk kita bisa berpikir. Nah, jadi kayak kita bandingkan konsep-konsep atau
bacaan-bacaan yang ada di Alkitab. Di situ Lukas 1 ayat 3, penulis kitab Injil, penulis kitab Lukas yang adalah penulis tentang kehidupan Yesus, dia mengatakan bahwa karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, di sini berarti bahwa dia menggunakan logika untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dalam artian Tuhan juga memberikan kesempatan atau kebebasan kepada kita untuk selidiki. Bahkan juga dalam kisah 17 ayat 11, di situ juga ada perbandingan. Lukas menulis ada perbandingan antara orang-orang, yaitu orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Artinya bahwa selain mereka beriman, mereka juga menggunakan logika mereka untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini bahwa logika dan iman itu sejalan. Nah, tetapi ketika menghadapi realita, memang terkadang apa yang kita imani itu tidak sesuai dengan logika. Apa yang kita imani tidak sesuai dengan realita. Nah, ketika menghadapi kondisi demikian, maka saya sepakat dengan beberapa pembicara sebelumnya yang mengatakan bahwa di saat itulah kita akan sepenuhnya bergantung kepada iman kita. Nah, karena secara logika ya kita sudah berbuat segala sesuatu, tapi ternyata sudah putus harapan lah, kita sudah tidak bisa dan pokoknya sudah stuck seperti itu. Nah, di saat itulah kita bergantung total 100% kepada iman kita. Artinya kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa sebelumnya itu kita pakai logika secara penuh, bukan. Tapi memang Tuhan kasih kesempatan kita berpikir. Ketika saat kita berpikir dan memang tidak bisa lagi, nah saat itulah kita berserah kepada Tuhan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Robin, tadi mau bicara atau mau bertanya? Menyampaikan sedikit, Saka. Mungkin di closing yang disampaikan oleh Pak Yes tadi, saya sangat diberkati itu mengenai iman yang terakhir itu betul-betul kita berserah kepada Tuhan. Ya, saya hanya mungkin yang saya dapatkan dari sharing ini tadi adalah bahwa poinnya ya terkadang mungkin jangan sampai iman kita yang meninabobokan kita. Ya mungkin status kita sebagai orang yang bekerja di kantor atau mungkin waktu kita mahasiswa dulu, kita kan pasti punya iman, Tuhan tolong saya nih. Tapi kadang-kadang iman itu yang membuat kita tidak mau berbuat sesuatu, padahal Tuhan kasih kita waktu. Saya beriman, saya pasti saya akan selesai gitu. Atau mungkin saya punya pekerjaan, Tuhan pasti bela nih. Kita siapkan satu materi, mungkin ketika mau khotbah atau apa segala macam, kita tidak siap sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Roh Kudus pasti bekerja, Roh Kudus pasti ingatkan saya nanti. Nah, secara manusia kita tidak siapkan itu. Sehingga saya berpikir bahwa ada langkah iman yang betul-betul kita kerjakan sehingga di titik yang memang kita tidak bisa sama sekali, itu Tuhan berkarya. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini tadi, ada 3 hal yang mungkin sebenarnya yang saya pelajari bahwa secara manusia Musa ini diperhadapkan 3 hal yang sebenarnya secara manusia lebih baik mundur saja. Tetapi karena memang betul-betul saya jalan dulu. Yang penting saya tahu bahwa Tuhan sertai saya di titik yang saya tidak mampu betul-betul, itu di situ penyertaan Tuhan. Mungkin yang pertama adalah Mesir. Nah, dia tahu bahwa bangsa Israel ini memang pikirannya kan orang ya istilahnya sudah diperbudak beratus-ratus tahun, sehingga cara pikir mereka kan pasti secara manusia pasti mereka akan kalah. Tidak tahu strategi dan kemana. Yang berikut, bangsa Israel yang tadi tegak tengkuk, aja bilang begini nanti ke kiri, ke kanan. Sesuatu ada harapan untuk pimpin mereka nih. Dan yang ketiga, yang saya lihat rute perjalanan mereka untuk sampai yang dijanjikan Tuhan. Apakah sebelumnya Musa pernah jalan atau belum? Tuhan akan bilang bawa mereka sampai ke situ. Tapi dia sudah pernah lewat itu rute, dia rute Karman seperti apa, dia sudah tahu ke depan. Nanti saya akan ketemu apa di jalan, apakah saya lewat gunung, lewat ini dan itu, dia tidak tahu itu. Tapi satu hal yang dikerjakan adalah dia jalan dulu, dia beriman, dia jalan betul-betul, ada hal yang dia lakukan, dia tidak pasrah. Nah, ketika sampai di Laut Tiberau,
di situ memang di luar kemampuannya dia. Dan mungkin dia bisa berenang dengan laut yang begitu dalam. Secara logika manusia, hal yang pertama yang dilakukan adalah sebenarnya pasti dia berpikir bagaimana bisa berenang. Tapi yang Tuhan buat lebih luar biasa, yaitu bisa membela lautan. Nah, kalau saya pikir kalau saya manusia sebenarnya, kalau saya berenang ini bisa lewat ke sonde ini. Nah, di titik itulah yang betul-betul kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, ya kita punya iman, kita kerjakan sesuatu, jangan sampai kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa iman Tuhan tolong saya kita terbuat-buat apa-apa, tetapi apalagi mungkin di dunia alumni saat ini kita diperhadapkan dengan ya perkembangannya zaman di tempat kerja. Marilah kita bekerja betul-betul serius dan ada di titik yang memang betul-betul kita tidak bisa buat apa-apa lagi di situ. Tuhan bekerja. Intinya adalah bahwa kita bekerja dengan sesuatu, setiap apapun yang kita kerjakan, bahwa ini saya kerjakan untuk Tuhan. Sehingga saya pikir di titik ini yang saya belajar bahwa kita beriman, tetapi ada hal iman itu jangan sampai kita salah artikan sehingga ya kita ikhlas pasrah semua, Tuhan pasti tolong saya dan segala macam. Ya, ketahuilah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya pikir itu yang saya dapatkan sih Kak dari beberapa poin itu tadi, sehingga betul-betul kita orang Kristen ini punya iman yang betul-betul kita mau kerjakan sesuatu, dan saya percaya adalah bahwa baik dunia profesional maupun dunia pelayanan, pasti setiap pekerjaan itu kita harus anggap itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bekerja, kita kerja dengan serius, dan kedua kita bekerja mengandalkan Tuhan. Kalau kita katakan bekerja itu bukan ibadah, berarti kadang-kadang kita sebat bekerja keras saja, tapi lupa mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita jadikan satu pekerjaan, mau kecil, mau besar, itu adalah sebagai ibadah kita, tentunya harusnya kita mengandalkan Tuhan. Lewat doa. Ya kadang-kadang kita pagi kadang-kadang lupa cukup berdoa, pergi sudah kerja, kerja keras luar biasa. Tapi kita lupa libatkan Tuhan dan kita pandang pekerjaan itu bukan ibadah kita. Sehingga saya pikir seperti itu, sehingga betul-betul ya kita sebagai anak Tuhan kita beriman, sehingga logika itu betul-betul seperti yang teman-teman sampaikan awal tadi, logika yang benar. Nah, kalau Musa kan saya lihat ya logikanya benar ya, Musa yang di dalam Alkitab ya, dan saya percaya di Musa yang Musa sekarang ya luar biasa juga melayani. Cara berpikirnya bangsa Israel waktu itu adalah bahwa logika saya mungkin lewat liberal. Tetapi logika Musa adalah bahwa kok masa Tuhan tidak sertai saya? Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan ciptakan di dunia, pasti masa hal begini Tuhan tidak tolong saya. Sehingga sebenarnya bisa jadi logika itu selalu beriringan, tetapi cara pandangnya itu, logikanya itu kita mau berlogika bahwa kuasa Tuhan itu besar, atau karena keterbatasan logika kita berpikir bahwa sudah selesai, sudah kita pasrah sudah dengan itu. Ya putus asa. Mungkin hari-hari ini saya tahu rekan-rekan yang di dunia kerja ada di titik yang betul-betul terkadang kita mau putus asa nih dengan kadang-kadang mungkin mengenai soal pekerjaan kita, tetapi marilah kita belajar betul-betul ini ya tidak ada sih yang tidak mungkin yang Tuhan kerjakan buat saya. Tuhan pasti bekerja di titik selangkah pun saya melangkah dalam kehidupan ini, Tuhan pasti sertai. Bahkan rambutmu pun Tuhan hitung semua, dia jatuh atas izin Tuhan. Ya seperti itu. Mungkin itu yang saya dapatkan Pak Kakak dan teman-teman semua. Minta maaf agak lama, saya kembalikan. Nanti kita sampai jam 9. Kalau memang agak lama nanti kita bisa buat part 2 lagi. Dari Chris mau sampaikan pendapat. Iya, silakan. Bagi yang putus asa nanti asa kembali ya, supaya jangan putus. Silakan Cice. Oh, shalom Kak. Semua Pak PS. Menurut beta sih hampir sama dengan pembicara sebelumnya sih. Jadi beta juga bingung mau omong apa karena semua sudah disampaikan. Jadi sama dengan yang pembicara sebelumnya. Kalau menurut saya iman itu sesuatu yang satu keyakinannya kita atau kepercayaannya kita kepada satu objek gitu ya, seperti ya kita mempercayai Tuhan gitu. Ya, mungkin yang tidak bisa dijangkau lah oleh akal manusia, tetapi
seperti tadi yang Kak Yufran katakan, kalau kita tuh manusia diciptakan dengan akal budinya kita untuk apa sebenarnya. Jadi saya mencoba untuk berpikir kalau Tuhan menciptakan saya dengan mempunyai akal budi untuk apa? Untuk menganalisa atau mencari tahu apa kebenaran yang ada kayak gitu, meneliti sesuatu yang bisa logikakan kayak gitu. Contohnya kita mempercayai Tuhan, kemudian kenapa kita mempercayai Tuhan dengan kita diberikan akal budi untuk mencari tahu apa yang ada di dalam Alkitab seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan dari kakak Sapa, kita kalau menurut saya tidak bisa menempatkan iman, akal budi dan juga realita karena itu berjalan sama seperti yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya gitu. Sehingga bagaimana dengan iman Kristen? Kalau menurut saya iman Kristen itu bukan iman yang buta kayak gitu, tetapi iman yang punya alasan kayak gitu. Alasannya ya berjalan sesuai dengan akal budinya kita kayak gitu. Jadi seperti tadi yang Robin katakan, kalau kita diperhadapkan dengan suatu realita yang ada, nah kita sudah kita langsung berpikir logikanya, berpikir secara ya logikanya kita, tetapi kita berpikir ya berdasarkan logika, kemudian kita tadi seperti saya katakan bahwa berjalan bersamaan begitu, seperti kita diperhadapkan contohnya kayak mana ya seperti yang tadi Robin katakan, kalau kita suatu masalah yang misalnya kita mau pergi ke sesuatu tempat, terus ini pesawat nih dia punya tangki bocor, kemudian terus bisa nih pokoknya kita tahu kalau Tuhan menolong saya karena saya punya logika yang saya sudah pelajari yang bersumber dengan kebenaran yang ada kayak gitu. Jadi saya beriman kalau Tuhan itu akan menolong saya kayak gitu. Karena saya punya alasan yang memang kalau menurut logika tuh ya bersumber dari kebenaran yang ada kayak gitu. Saya pakai logikanya saya. Jadi berjalan bersamaan lah kayak gitu. Mungkin itu dari saya, Kak. Sorry, sedikit terbata-bata karena saya sedikit ya Lola. Agak gugup. Oke, Bapak, menurut saya begitu, sama saja dengan Bapak yang Bapak katakan, Robi dan juga Kak Yufran dan Kak Iben dan Kak Teri. Oke, di tengah-tengah situasi yang namanya realita itu bisa, kenyataan itu bisa berubah setiap saat. Iman daripada Musa itu harus namanya Musa itu dia melihat bukan hanya baru pertama kali dia melihat Tuhan sertai dia. 10 tula Tuhan sudah sertai, bahkan itu hal yang luar biasa. Dan dia tetap percaya bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang setia, dan Tuhan mengontrol segala sesuatu ya. Sebenarnya Allah berdaulat, Allah mengontrol, dan tujuannya satu, Allah dipermuliakan. Kalau baca bagian firman Tuhan ini, ada tujuannya itu, Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi iman kita kepada Tuhan sebenarnya itu harus berdasarkan objek iman yang benar. Seperti yang sudah dikatakan semua hamba-hamba Tuhan, tidak mungkin kita punya logika tidak benar, kita mau beriman yang benar, itu tidak mungkin. Tetapi di dalam kondisi apapun, iman kita Allah menghargai, harus dilatih. Iman kan ada namanya iman, ada kepercayaan, ada namanya tindakan iman. Musa juga dia mengambil tindakan iman. Tuhan suruh mengangkat tongkat dan tangannya diarahkan ke laut sepanjang malam, itu kan tindakan iman. Hasilnya itu adalah laut terbelah dan orang Israel itu selamat. Ketika Tuhan bilang kembalikan, turunkan tongkat dan kembalikan halau kembali air itu menjadi laut itu menjadi laut kembali, bukan jalan ya. Jadi itu semua tergantung daripada kita mempercayakan Tuhan ya. Tadi Kak Teri ada tulis, teman-teman ada tulis seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan. Ya mungkin ada diberikan kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum kita mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain lagi. Adi Boni lagi berpikir keras itu. Ya, Boni berpikir.
Jadi namanya logika itu cara berpikir yang benar ya. Logika itu cara berpikir yang benar, yang tepat, dan yang teratur. Jadi kalau cara berpikir tidak benar, tidak tepat, dan tidak teratur, kita mau beriman, tidak akan jadi. Tetapi pertanyaan dari Bapak Yes. Ya, silakan Pak Yes. Pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan? Saka lebih dulu, Saka angkatan lebih dulu. Adi Boni duluan Bapak Yes. Adi Boni. Adi Boni baru kemudian ke Kasaka. Silakan. Saya Kak. Tadi Reis. Pak 3 orang. Oke, baik, yang saya juga ada sempat saya ada. Baik, salam. Halo. Waktu jadi sudah. Shalom Kak Boni. Oke, langsung pertanyaan boleh. Langsung Ini aja. saya kasih ada sedikit ada yang saya sampaikan sedikit yang tentang logika dan dengan iman. Nah, ada 2 hal di sini yang saya sampaikan yang berbicara tentang pertama itu doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Nah, kalau yang berbicara tentang kita berdoa kepada Tuhan, artinya kita gunakan logikanya kita minta sesuatu apa yang itu supaya Tuhan memberkati dan apa yang kenapa. Ketika yang kita percaya pada apa yang kita sampaikan, kita minta kepada Tuhan. Nah, artinya kita yakin bahwa apapun yang kita kerjakan bahwa Tuhan sudah memberkati itu. Nah, ketika pada saat kita bekerja, kita yakin bahwa terlaksana, bahwa Tuhan pasti jawab, bahwa Tuhan harus telah turut bekerja apa yang kita kerjakan. Dan pada saat itu apa yang kita imani dan apa yang kita percaya pasti terlaksana. Yang penting apa? Iman harus sesuai dengan tindakan. Nah, kalau hanya kita beriman tanpa tindakan, tanpa kita mengerjakan segala sesuatu apa yang kita doakan, semuanya sia-sia. Tetapi apa yang kita doakan, tapi kalau kita kerjakan dengan tindakannya kita lewat, kita yakin bahwa pasti akan terlaksana apa yang saya doakan, pasti Tuhan berikan apa yang saya minta. Mungkin demikian itu yang saya berbagi. Saya kembalikan kepada Pak Iben. Oke, itu berbagi kan, bukan bertanya kan jadi. Iya, berbagi. Ya, silakan dari timnya Bu Robin ada angkat tangan. Makasih sama Boni, makasih. Ya, lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan kan, itu iman kita yang benar. Dan upahnya itu berasal dari Tuhan. Langsung Om, salam. Silakan Kasaka. Ya. Baik, shalom. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Kalau dari saya pertanyaan ini sebenarnya tidak beda jauh dari kakak yang sudah memberikan. Tapi ini masih tanda tanya juga dalam pikiran saya. Nah, sesuai dengan firman tadi yang sudah tadi bicara tentang 2 hal yang ada dalam kehidupan kita, yaitu iman dan logika. Dan bangsa Israel yang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kepada ada hal yang kita hadapi, hal yang dibilang sampai dengan sekarang banyak hal yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir bahwa ini benar, tapi iman kita kadang mengatakan bahwa bukan ini yang apa yang kita pikirkan. Contohnya sekarang saya mengaitkan sedikit kepada COVID-19. COVID-19 ini mau dibilang sangat tren dari 2019 sampai dengan sekarang 2021. Nah, ini yang membuat kita dilema. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan,
kadang kita berpikir dalam iman kita bahwa COVID ini tidak berbahaya. Tidak berbahaya, tapi logika dan realitas sekarang banyak yang meninggal dan banyak yang terjadi karena COVID. Nah, sekarang kan pertanyaan yang harus kita mempertimbangkan dan solusinya dari ini logika dengan iman ini seperti apa? Apakah kita harus berpikir bahwa kita beriman lalu COVID ini tidak ada, atau mungkin kita berpikir secara logikanya kita bahwa memang COVID ini ada dan memang sebagai manusia memang hal ini sangat membuat kita dilema dan menjadi tanda tanya besar. Apakah benar secara imannya kita benar bahwa COVID ini tidak ada? Logikanya kita berpikir bahwa memang betul karena realitanya sudah terjadi. Apalagi dengan tren sekarang bahwa harus semua untuk divaksin. Nah, ini juga menjadi timbul pertanyaan juga dalam kita punya pikiran dengan hati. Kita mau memilih yang mana? Kita harus beriman, kita harus vaksin supaya membuat imun tubuhnya kita lebih kuat, atau kita tidak vaksin tapi dengan imannya kita tetap sehat. Jadi mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak narasumber, kami kembalikan. Ini kalau sudah bicara tentang ini pasti bicaranya panjang sekali, dan kalau kita jawab ya memang butuh waktu ya sih. Sebenarnya sudah mau jam 9 lagi, sisa berapa menit ya. Ya mungkin saja ini pertanyaan ini dijadikan di sesi yang kedua ya. Kalau mau dijawab malah khusus untuk pertanyaan ini. Soalnya bukan kita tidak bisa jawab, kita bisa jawab. Tetapi ini yang kita pikirkan, apakah Umbu Robin mau buka waktu sampai jam berapa? Soalnya sudah masuk ini pertanyaan agak panjang ini. Nanti jam 9 saya matikan otomatis. Sebenarnya ya iman yang benar itu harus Kak Iben terlempar. Oke. Ya, jadi clear ya tadi untuk pertanyaan terkait itu, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita lanjut lagi ke Umbu Paji ya, setelah itu Kak Alce. Silakan Umbu. Waktu jadi langsung Sam. Pertanyaan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya di sini berkaitan dengan logika atau kalbud ya. Mungkin sampai sekarang masih menjadi pertanyaan buat saya mengenai logika. Tadi dikatakan bahwa iman ini tidak bertentangan dengan logika. Justru dengan adanya logika ini kita bisa lebih paham akan adanya kebenaran. Tapi ada satu pertanyaan, realita yang terjadi sekarang. Kita lihat beberapa filsuf, ada beberapa orang-orang terkenal di Indonesia, mereka itu dikatakan bahwa mereka logikanya baik, kalbudinya bagus, tapi mereka orang Kristen. Sebut namanya Gerung. Kita bisa lihat dari pandangan kasat mata, dari pandangan kita bahwa kita tidak bisa tahu tentang kepribadiannya, maunya sifatnya akan dikatakan bahwa dia hanya orang Kristen. Itu karena saya sangat bingung. Apakah dia karena terlalu banyak belajar atau sampai jadi utamakan logika sampai bisa seperti itu begitu. Sekarang dia sudah hampir masuk di golongan-golongan sebelah begitu. Jadi saya tanyakan sekarang itu, apakah dalam hal logika, hal belajar kalbudi, apakah ada batasannya atau tidak? Ya, sampai ketika kita belajar terus belajar, kita bisa seperti mereka begitu. Sudah saya berikan. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih ya. Oke, saya coba buat kembali semua dari galeri. Silakan ada yang teman-teman bisa berikan pendapat ya. Bagaimana dengan mereka yang punya istilahnya belajar filsafat dan sebagainya? Ya, sebenarnya kalau kemudian seperti itu tadi ya, seperti bukan orang beriman dari kehidupannya mereka. Iya, kalau sebenarnya logika itu kan bagian dari filsafat juga. Filsafat ini kan ada yang namanya praktis ya, ada yang
teori, ada yang praktis ya. Di dalam ilmu filsafat ada nama orang teoritis, ada yang praktis ya. Kalau misalnya ya, ini saya juga tidak mengerti apa tadi yang ditanyakan, tapi kalau berbicara tentang logika begini, firman Tuhan itu di atas segalanya itu membuat orang berhikmat ya, berhikmat, bijaksana, dan dia bisa berpengertian. Tetapi kalau bicara tentang logika yang lebih tinggi daripada firman Tuhan, yaitu seperti itu orang ateis, tidak mempercayai Tuhan karena akal budinya yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Dan bagaimana kita menolakkan itu kan banyak ketemu orang-orang yang apatis di kampus yang kita ketemu ya. Mereka juga yang berpikir tidak percaya Tuhan walaupun mereka beragama Kristen. Ya, untuk kondisi-kondisi orang macam seperti begitu, ya itu harus namanya tidak mudah ya, harus orang-orang yang orang-orang yang berpikir, orang-orang ateis itu sulit sebenarnya kita untuk menjelaskan tentang Tuhan ya kepada dia, karena dia sudah lebih tinggi, isi di urutan pertama itu pengetahuan yang lebih tinggi, bukan dari firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan, dia bisa saja berpikir dari sudut pandang yang lain. Ya, tapi kalau misalnya kalau ketemu orang-orang seperti begitu, ya lebih banyak bangun persahabatan dulu dengan dia, orang-orang seperti begitu. Jadi iman itu tidak boleh logika itu tidak boleh lebih tinggi daripada firman Tuhan. Orang itu akan jadi apatis. Orang-orang ateis, maksud bukan apatis. Itu saya kalau dari teman-teman yang lain silakan. Ya, dari saya ya, kalau belajar filsafat itu tidak ada yang salah ya. Jadi belajar filsafat, belajar budaya, adat istiadat itu kan juga kita belajar. Jadi itu tidak ada hal yang masalah. Tapi jangan sampai adat, budaya, filsafat itu lebih tinggi dari firman Tuhan. Itu bahaya. Makanya banyak yang melenceng itu kenapa? Karena budaya di atas firman Tuhan, filsafat di atas firman Tuhan. Makanya itu salah. Misalnya penerapannya. Seharusnya firman Tuhan itu di atas filsafat dan di atas budaya. Itu dari saya tambahkan. Ya, dari Bapak Yes. Saya dulu kok. Nah, silakan. Dari Nona Aceh dulu Bapak Yes, baru ke Bapak Yes. Ya, Bapak Yes, saya dulu. Ya. Oke, ini dari saya. Ini bukan pertanyaan, tapi ini sebenarnya mungkin juga kesimpulan dari yang teman-teman sudah berbicara lebih dulu. Saya ambil contohnya begini, kan berbicara tentang iman dan logika, terus berdasarkan realita yang ada. Nah ini mungkin sekarang lagi masanya COVID ya, jadi saya pakai contoh COVID saja. Kan realita yang kita hadapi sekarang ini adalah pandemi COVID ini. Nah bagaimana dengan iman dan logika? Ya menurut saya sih memang iman di atas logika, tetapi kita logikanya kita ya tetap berjaga-jaga, tetap jaga diri, mengikuti prokes yang ada, itu logika. Ya kalau nantinya juga kita kena COVID, misalkan kan realitanya kita kalau kena tertular juga dengan virus yang ada, kan kita beriman saja, kita pasrah saja sama Tuhan. Yang penting bahwa logikanya kita bahwa kita tetap mengikuti prosedur yang ada. Ya, kita kurangi jalan sana sini yang tidak jelas, ataupun kita lebih jaga diri lah. Itu menurut saya sih. Nah, itu kan ya tadi juga sedikit disinggung tentang filsafat. Menurut saya sih filsafat ini kan berbicara juga tentang pengetahuan ya kan pengetahuan yang tinggi ini kan ilmu filsafat. Jadi kita juga harus beriman, tapi kita tidak beriman buta begitu. Ya kita harus menggunakan logika juga. Kita harus tahu kenyataan yang kita hadapi, realita yang kita hadapi.
kita harus gunakan logika sehingga kita juga tidak hanya asal seperti yang tadi di awal itu Bu Robin bilang, ya kita ini karena sudah percaya Tuhan, sudah berdoa, ya sudah kita bikin apa saja aman, kita jalan saja ke sana sini karena nanti ada Tuhan. Jadi tidak perlu kita berjaga-jaga, jaga diri. Nanti kan ada Tuhan begitu. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Kak Alce juga sudah bantu kita ya. Jadi memang tetap harus jaga diri juga seperti sekarang ini. Karena ada banyak juga ya orang-orang yang beriman itu juga kena COVID ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Silakan Bapak Yes. Oke. Ya, ini dari iman, kenyataan atau realita, kemudian logika, tambah lagi satu filsafat ya. Jadi kalau sudah masuk ke area itu, semua bagian dari ilmu pengetahuan, termasuk logika, filsafat, itu menolong manusia belajar tentang cinta kasih, belajar tentang siapa Tuhan, belajar tentang alam dan lingkungan semua ini. Itu filsafat atau ibu dari semua ilmu pengetahuan ya, kalau belajar filsafat, karena menolong kita untuk berpikir secara kreatif dan berdasarkan logika berpikir. Nah, sedangkan logika kalau kita menggunakan setiap hari kita berjalan bekerja ini kita menggunakan logika atau akal sehat. Nah, sesuatu yang masuk di logika kita bilang rasional tadi ya. Nah, kalau selama kita masih menggunakan logika yang sehat, dibaringi dengan iman kita kepada Tuhan atau objek yang benar tadi, jangan bergeser itu. Patokan kita adalah kembali kepada Tuhan sebagai sumber atau firman sebagai pedoman hidup kita. Itu kita karena konteks kita sedang berbicara konteks kekristenan. Nah, kalau saudara kita melihat orang kalau sudah lebih berkecimpung dalam dunia filsafat tentang kebenaran, jati diri, ilmu alam dan sebagainya, maka dia akan menggeser tentang hadirat Allah itu sendiri. Maka cepat lambat akan dia bisa jadi ateis. Ya, kalau dia lebih mengutamakan kepada ilmu pengetahuan, logika berpikir, kemampuan untuk bernalar, maka iman itu dia bilang itu nanti dulu. Tetapi juga kembali kepada hati nurani. Kalau dia pertama menempatkan Tuhan di atas semua itu, baru ilmu pengetahuan atau logika filsafat, maka dia akan tetap berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau bicara iman ini kan, kalau kita mau bilang itu kan sesuatu yang tidak nyata ya. Makanya di Ibrani 11 ayat 1 kan, dasar dari segala sesuatu yang kita harap itu dia menjadi pondasi dulu, menjadi dasar iman. Kemudian ketika kita ambil contoh tentang kondisi hari ini, ya tadi pertanyaan siapa itu depending, tapi sebenarnya jawabannya sederhana, kembali kepada keputusan dan hati nurani. Ya, saya singgung saja sedikit, misalnya masalah masuk ke COVID, kemudian masuk ya vaksin dan tidak, itu keputusan dan situasi realita yang kita hadapi. Realitanya kita harus misalnya menyeberang harus dengan surat vaksin, maka kita juga sebagai warga negara yang baik patuh kepada pemerintah, maka oke, supaya bisa menyeberang itu pilihannya harus vaksin, kan itu ketentuan pemerintah. Tapi kalau kita punya pilihan lain ya sudah dengan akal logika berpikir nanti saya seperti ini atau ada keputusan lain. Nah, ini kembali kepada pilihan. Pilihan-pilihan kita, keputusan-keputusan kita, sekali lagi tetap harus minta hikmat Tuhan. Ya, hikmat Tuhan ini yang kita butuhkan. Ya, kalau kita tidak minta hikmat Tuhan, maka logika yang baik juga kita bisa salah kaprah. Karena logika ada kendaraan di depan. Pokoknya saya beriman, saya pasti biar ditabrak pasti aman-aman, kan tidak seperti itu. Jadi makanya harus logika berpikir atau filsafat berpikir yang sehat. Sehat yang bagaimana? Sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya kira poin pada malam hari ini, kita sedang berjalan pada satu koridor sedang dikawal dalam 3 situasi. Pertama, kenyataannya adalah sesuatu yang kita hadapi dari detik demi detik, waktu demi waktu. Logika menolong kita untuk berpikir secara rasio, akal sehat untuk segera mengambil tindakan atau segera mengambil keputusan.
Tetapi kalau tadi ada satu pertanyaan tadi, kalau kekhawatiran masuk, maka logika ini menjadi hambar, iman menjadi hambar. Karena itu upayakan supaya kekhawatiran itu tetap menghimpit, tetapi firman harus menjadi dasar. Maka objek yang benar tadi, fokus kita selalu harus kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka saya pikir filsafat kita belajar, kekhawatiran menghimpit kita, kemudian logika berpikir kita sudah jalan buntu, disitulah area iman kita bekerja. Makanya tadi saya bilang yang masuk akal atau logika disebut rasional. Di luar nalar kita atau logika kita, di luar rasio kita namanya irasional. Di atas dari keduanya ini disebut suprarasional. Iman, ruang di mana iman bekerja adalah di mana segala kemampuan kita telah terbatas, disitulah ruang Allah bekerja bagi kita. Ya, justru sama tanya lagi sekalian, langsung saja supaya tidak. Bagaimana dengan teman-teman yang tidak beriman kepada objek yang benar, tetapi berjalan dalam realita dan logika? Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Karena kita ini dalam satu skop kebangsaan ya. Bagaimana dengan saudara-saudara yang tidak berjalan berdasarkan iman yang benar pada Kristus dan firman-Nya? Tetapi tiap-tiap saat dia di sekitar kita dan berjalan menghadapi realita dan menggunakan logika saja. Bagaimana caranya? Nah, itu pertanyaan. Saya kembali ke Oke, Pak Yes, terima kasih ya. Ya, oke. Jadi pertanyaannya Bapak Yes akan kita akomodir di pertemuan berikut ya, karena kita akan diskusikan sudah jam 9 ini. Bisa ya nanti nanti saya saya akan copy ini chat ini pertanyaan juga, nanti kita akan diskusikan lagi di waktu yang akan datang. Siap nanti kita bikin. Oke, terima kasih. Karena tidak ada logika tanpa logistik, jadi ini sudah jam teman-teman ya. Dalam segala keadaan kita percaya bahwa Allah berdaulat ya. Jadi Allah berdaulat, Roma 8 ayat 28. Yang kedua, Allah mengontrol hidup kita. Jadi kita harus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Yang ketiga, tujuan dari segala sesuatu sebenarnya ada satu tujuan, yaitu mau orang kena persoalan apapun itu, tujuannya adalah kita memandang kepada Tuhan dan firman-Nya, tujuannya satu, Tuhan dipermuliakan kan. Ayub dia katakan dalam Amsal Ayub 23:10, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tujuannya satu kan, Tuhan dipermuliakan. Yes, teman-teman tetap semangat semua, teman-teman alumni. Saya tutup dengan cerita ini. Saya tidak lupa namanya, tetapi ada satu filsafat, dia sempat bilang begini, filsuf terkenal bahwa Tuhan itu filsuf terkenal, dia katakan Tuhan itu tidak ada. Akhirnya dia berpikir untuk naik dengan pesawat ruang angkasa ya. Dia pergi ke ruang angkasa, dan di dalam pesawat dia bilang, ternyata Tuhan tidak ada. Yang ada di atas ini hanyalah galaksi apapun yang dilihat di situ. Akhirnya dia turun ke bawah, dia katakan kepada teman-teman yang lain, teman-teman filsuf yang lain, bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi ada satu orang yang bilang begini, sebenarnya itu Tuhan itu ada. Kalau saja waktu itu kau buka jendela, kau kasih jatuh kau punya diri, pasti kau akan cepat-cepat ketemu Tuhan. Ya, artinya kita tidak bisa memandang segala sesuatu dengan sudut pandang kita, tapi kita harus menempatkan Tuhan dan firman-Nya. Itu yang menjadi prioritas utama. Kita akan melangkah dengan logika yang benar, kenyataan apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap menyertai kita dengan pengenalan yang benar. Tetap beriman kepada Tuhan, BPJS, beriman pada Juru Selamat selamanya. Tuhan berkati kita semua. Saya berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Saya kembalikan ke Om Robin ya. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan. Malam ini kami sharing secara bersama dan rekan-rekan alumni. Sungguh satu hal yang luar biasa. Kami belajar tentang realita kenyataan yang kami hadapi, tentang logika, cara atau pola pikir kami yang benar, yang tepat, yang lurus atau yang benar. Dan kami belajar tentang iman. Di atas semuanya itu, kami menempatkan iman kepada objek yang benar, Tuhan dan firman. Itulah yang menjadi prioritas utama. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian. Kiranya Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Amin.